Selamat datang kembali di channel Oyen GG. Di video kali ini, kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Truck The Heaven. Ayo langsung aja ke alurnya. Tepat pada saat ini, setelah Xiaoyan menerobos ke puncak Dewa Petarung Bintang 6, tiba-tiba lautan bintang bergetar sedikit, dan jumlahnya secara tak terduga itu mulai meningkat secara dramatis, menyerap sumber ki dewa tanpa tanda apapun, dan sumber ki dewa memadat satu demi satu, menerobos belenggu. Xiaoyan juga merasa terkejut di dalam hatinya, dan segera membenamkan dirinya dalam pikirannya. Kemunculan tiba-tiba dari kondisi kultivasi seperti itu mengejutkan Xiaoyan. Mata air spiritual di sekitarnya mulai bergerak. Xiaoyan membuka mulutnya untuk menelan mata air spiritual, dan sumber ki dewa yang lebih agung mengalir ke tubuh Xiaoyan dibandingkan dengan orang-orang di sekitarnya. Formasi semacam ini jauh lebih kuat. 17 juta, 18 juta. Bintang asal Ki diringkas menjadi bintang terang di lautan bintang Xiaoyan. Dan Xiaoyan sudah memiliki 18 juta lautan bintang dan masih terus berkembang. Setelah Li Bei dan Wu Tianyu sadar kembali, mereka juga datang ke tempat ini dan segera melihat Xiaoyan yang sedang berkultivasi dengan gila lagi. Dan melihat origin Ki yang gelisah, mereka terkejut melihat Xiaoyan. Kecepatan kultivasi macam apa ini? Setelah diperiksa dengan cermat, mata Li Bei dan Wu Tianyu tiba-tiba menyusut ketika mereka merasakan sumber energi ilahi yang luar biasa agung mengalir ke tubuh Xiaoyan. Apakah kamu sudah mencapai puncak Dewa Pertarungan Bintang 6? Sungguh kecepatan kultivasi yang cepat. Mungkinkah dia bermaksud menggunakan ini untuk menerobos ke Dewa Petarung Bintang 7? Wu Tianyu terkejut lagi, dan sekali lagi benar-benar mengubah cara Wu Tianyu memandang Xiaoyan. Sepertinya itu seharusnya menembus belenggu dan memasuki kondisi kultivasi, mengumpulkan bintang, dan membentuk laut. Aku ingat pernah bertemu dengannya ketika aku berada di Dewa Pejuang Bintang 8. Keadaan ini antara kegilaan dan kejelasan. Kekuatan kecepatan peningkatannya memang cepat, tetapi jika ada sedikit penyimpangan, itu bisa menjadi gila dan alamnya bisa anjlok. Pada saat ini, Xiaoyan sepertinya telah kehilangan kesadaran. Dia hanya tahu bahwa dia dengan gila-gilaan menyerap sumber energi dewa pada saat ini. Sumber energi Xiaoyan telah mencapai 20 juta. Dengan kecepatan peningkatan ini, Xiaoyan mungkin benar-benar memiliki kesempatan untuk menerobos ke Dewa Pertempuran Bintang 7. Dibutuhkan 24 juta untuk menembus Dewa Pejuang Bintang 7, dan Xiaoyan hanya kurang dari 4 juta. Mata air spiritual yang begitu besar dapat sepenuhnya mendukung pasokan Xiaoyan menerobos ke Dewa Pejuang Bintang 7. Dewa Pertarungan Bintang 7, aku ingin menjadi lebih kuat. Padatkan untukku. Xiaoyan membuka matanya dan meraung. Kejernihan tidak lagi terlihat di matanya, dan semacam kegilaan muncul di matanya. Melihat adegan ini, Li Bei dan Wu Tianyu tegang dan berkata serempak, "Dia sudah gila." Wu Tianyu segera mengerutkan kening, bertanya-tanya apakah itu karena Xiaoyan membantu mereka kali ini. Wu Tianyu menunjukkan ekspresi cemas di wajahnya. "Kita harus membangunkannya, kalau tidak, konsekuensinya akan menjadi bencana," Wu Tianyu berkata dengan serius. Li Bei menatap lekat-lekat pada Xiaoyan, dan Xiaoyan memang kehilangan kesadaran saat ini. Tetapi pemandangan ini tidak asing bagi Li Bei, karena Xiaoyan juga muncul dalam keadaan seperti itu di lautan guntur. "Jangan khawatir,
Tunggu dan lihat. Li Bei menggelengkan kepalanya dan menghentikan Wu Tianyu. Jika dia dirasukin setan, semakin lama penundaannya, kita tidak akan memiliki kesempatan untuk membangunkannya. Wu Tianyu sedikit bingung. Aku merasa dia tidak kehilangan kesadaran, dan dia tampaknya menjadi cara kultivasi seperti ini. Cukup gila, cukup gila. Li Bei tidak berani memastikan, tetapi memberitahu Wu Tianyu secara langsung bahwa Xiaoyan tidak menjadi gila. Dan kondisinya saat ini adalah kesempatan pelatihan yang sangat baik untuk Xiaoyan. Tolong jangan diganggu. Di pintu masuk alam besar Xingji, bahtera pecinta benih keluar dan 5 sosok di bahtera semuanya berputar. Dan butuh waktu lama untuk kembali ke akal sehat mereka. Bepergian melalui lubang cacing yang terdistorsi ini, mereka berlima tidak memiliki cara untuk mengontrol arah bahtera seperti Deng Yue. Mereka hanya bisa hanyut mengikuti arus. Seolah-olah mereka telah masuki pusaran air raksasa. Mereka berlima segera sadar, menyembunyikan bahtera pencinta benih, dan dengan cepat menyelinap ke alam besar Xingji untuk menemukan jejak Xiaoyan dan yang lainnya. Tetapi kecepatan mereka tidak cepat, karena mereka berusaha menyembunyikan diri sebanyak mungkin. Karena mereka tidak tahu bahaya apa yang ada di sini. Tetapi alam besar Xingji terkenal jauh dan luas. Tempat seperti ini, jika mereka tidak berhati-hati dengan kekuatan mereka, mereka mungkin akan mati secara tragis. 5 orang mencari dengan hati-hati. Setelah waktu yang tidak diketahui berlalu, mereka akhirnya sampai di hutan. Mengikuti mata mereka, mereka melihat lautan luas mata air spiritual. Mereka merasa lebih santai dan bahagia. Meskipun tidak terlihat sosok yang duduk di mata air spiritual, saya masih bisa merasakan sumber energi dewa yang sangat murni. Sepertinya tidak ada bahaya di sini. Mereka masih berendam di mata air panas. Bodoh, ini bukan air mata panas, tapi mata air spiritual yang mengandung energi suci yang sangat kuat. Namun tidak ada bahaya sama sekali di sini, dan mereka semua berkultivasi di sini dengan sangat nyaman. Kelima orang itu bersembunyi di kegelapan, jelas mengambil ramuan yang bisa menyembunyikan nafas. Jadi tidak ada yang menemukan mereka untuk sementara waktu. Bahkan Li Bei dan Wu Tianyu tidak menyadarinya. Tetapi pada saat ini, Goyan tiba-tiba merasakan sesuatu. Melihat dari balik bahu Xiaoyan ke satu arah dan tiba-tiba memancarkan seberkas cahaya biru yang menyelimutinya. Beraninya kau mengintipku, formasi segel tawanan roh. Kelima orang itu terkejut, tidak pernah berharap bahwa mereka akan ditemukan, dan segera pergi dari energi sumber mata air spiritual dan ingin melarikan diri. Tetapi cahaya biru langsung menyelimuti kelimanya, seolah-olah mereka berada di dalam daging, segera dikunci oleh kekuatan besar. Tidak dapat bergerak secara langsung. Ada musuh! Li Bei dan Wu Tianyu segera melihat ke atas dan melihat 5 orang yang diselimuti oleh cahaya biru mata anjing dan tidak bisa bergerak. Siapa itu? Li Bei dan Wu Tianyu segera bergegas dan melihat ke 5 orang itu. Li Bei dan Wu Tianyu sama-sama saling memandang karena mereka mengenali identitas mereka dari jubah yang mereka kenakan. Rumah surgawi, Li Bei berkata dengan terkejut. Tetapi kelima orang ini bukanlah hantu roh. Mereka hanya dewa petarung, dan kekuatan yang terkuat hanyalah dewa petarung bintang 4. Jika benar seperti yang dikatakan Yang Mulia, hantu roh ini sebenarnya menunggu di luar alam besar Xingji. Kelima orang ini seharusnya mata-mata yang mereka kirim ke sini.
Wu Tianyu sedikit mengernyit. Cahaya kemasan melintas di tangannya dan tidak mengatakan apa-apa. Namun dia mengangkat tangannya dan sebuah cahaya kemasan menyala dan kepala 5 orang itu langsung dipotong oleh cahaya pedang. Dengan serangan pedang lainnya, tubuhnya dipisahkan lagi. Bayangan pedang meraung dan hanya dalam waktu singkat, Wu Tianyu memotong 5 orang menjadi berkeping-keping. Li Bei juga mengangkat tangannya dengan bijaksana dan petir meleset keluar dari ujung jarinya, benar-benar mengubah potongan-potongan ini menjadi ketiadaan dan menghamburkannya ke dunia keheningan bintang yang luas ini. Singkirkan mereka secepat mungkin, jangan sampai mereka membocorkan berita. Seperti yang diketahui semua orang, Pang Pang He telah menerima berita dari kelima orang itu dan matanya tiba-tiba menjadi dingin. Tidak, mereka tidak mati, tetapi mereka masih berkultivasi di dalam. Pang Pang He mendapatkan slip giok yang diteruskan oleh 5 orang tersebut. Tetapi pada saat yang sama, slip giok kehidupan dari 5 orang itu juga hancur. Pang Pang He menghancurkan batu giok di telapak tangannya dengan keras. Niat membunuh melonjak di matanya. Apakah tidak ada bahaya? Jika demikian, kita akan masuk dan mencari mereka. Pang Pang He menerima kabar tersebut sebelum kematian kelima orang tersebut. Mengenai keaslian berita tersebut, Pang Pang He tidak memiliki banyak informasi. Lagi pula, kelima orang itu tidak bisa mempertaruhkan nyawa mereka untuk menipu dia. 4 hantu roh lainnya sedikit mengernyit ketika mendengar kata-kata itu, seolah-olah mereka tidak ingin menjelajah ke dunia Senyi ini. Bahkan jika Chao Ge dan Guan Er terbunuh, tubuh mereka mungkin tidak cukup bagi kita untuk mengambil resiko. Youji menggelengkan kepalanya, berpikir bahwa tidak perlu mengejar dan membunuh mereka di alam besar Xingji. Tempat itu berbahaya seperti dalam rumor. Mereka membunuh 2 hantu roh dari Dewa Petarung Bintang 8, serta beberapa hantu roh dengan kekuatan yang lebih lemah. Istana Surgawi pasti akan memberikan hadiah yang sangat besar. Tidakkah kamu ingin melepaskan kesempatan ini? Pang Pang He melihat 4 orang tersebut, dan mereka semua tersentak dan segera berbicara. Berita itu tidak boleh salah. Orang-orang ini dapat berlatih dengan aman di dalamnya, yang cukup untuk mengatakan bahwa tidak ada bahaya sama sekali di bintang besar ini. Apa? Pang Pang He berkata satu demi satu. Mereka berempat ragu-ragu. Setelah mendengar kata-kata itu, Xiao menyipitkan matanya sedikit, seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang aneh pada Pang Pang He. Tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, itu bukan gayamu melakukan hal-hal seperti Pang Pang He. Mengapa kamu begitu tertarik pada hal-hal seperti itu? Ketika kamu tidak ingin mengambil resiko, apakah ada hal lain yang tidak kami ketahui? Xiao berkata perlahan. Youji, Shodong, dan Shoixi memandang Pang Pang He. Mereka juga merasakan sesuatu yang aneh. Pang Pang He jelas berhenti, tetapi kemudian menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ekspresi tenang. Hanya saja saya telah mengejar sejauh ini. Jika saya menyerah di sini atau menunggu di sini, lebih baik berurusan dengan mereka sehingga saya bisa mendapatkan hadiah dari Istana Surgawi. Jadi, mengapa tidak melakukannya? Xiao menatap Pang Pang He, memutar pinggangnya yang anggun setelah mendengar kata-kata itu, berbalik dan menjabat tangannya dan hendak pergi perlahan. Jika ini masalahnya, saya tidak ingin hadiah. Sampai jumpa. Saya pergi. Youji juga sedikit mengernyit, menangkupkan tinjunya. Aku juga tidak tertarik, jadi saya juga pergi. Saat mereka berdua hendak pergi, mata Pang Pang He tiba-tiba tenggelam. Jika mereka semua pergi,
Xiaoxi dan Sodong pasti tidak akan tinggal. Tanpa bantuan mereka, Pang Panghe juga takut kecelakaan karena detail lawannya masih belum jelas. Tunggu sebentar, semuanya. Identitas mereka agak aneh. Meskipun aku tidak bisa memastikannya, sejauh yang aku tahu, ada orang-orang dari dunia bawah di antara mereka. Kematian Chao Ge dan Guan Er pasti berhubungan dengan mereka. Jika orang dari dunia bawah ini tertangkap kembali, dia pasti akan dapat memberikan kontribusi yang besar. Dan dia akan memiliki kesempatan untuk mempelajari metode tertinggi dari surga. Xiao dan Yoichi yang hendak pergi segera berhenti. Sepertinya setelah mendengar alasan ini, mereka merasa itu sedikit lebih masuk akal. Karena metode Tianji sangat besar dan yang dikatakan Pang Panghe memiliki daya tarik mutlak. Dunia bawah, saya menoleh sedikit terkejut. Pang Panghe mengangguk. Setelah mendengar tentang dunia bawah, semua orang tidak bisa menahan ketegangan. Mereka jelas tahu kekuatan dunia bawah. Itu benar. Itu sebabnya aku memanggil semua orang untuk datang dan membuat persiapan penuh. Pang Panghe berkata perlahan, sambil melihat keempat orang yang wajahnya menjadi serius. Orang-orang yang keluar dari dunia bawah bukanlah orang baik. Apa kau yakin kita akan melawan mereka dengan kekuatan kita? Saya berkata dengan cemas, setelah mendengar tentang dunia bawah. Satu hal yang bisa dijamin, tidak ada dewa pertempuran bintang 9 di antara mereka. Jadi, selama kita berlima bekerja sama, kita akan bisa menangkapnya, kata Pang Panghe dengan tegas. Dan mereka berempat saling memandang satu dengan yang lainnya, jelas sedikit terharu. Jika semua orang telah membuat keputusan, kita akan memasuki alam besar keheningan bintang bersama-sama. Pang Panghe memandang ke arah kerumunan. Merupakan prestasi besar untuk bisa mendapatkan catatan rumah surga dan rumah manusia. Selama tidak ada dewa pertempuran bintang 9, kita tidak akan takut untuk bergabung. Jika itu benar-benar orang dari dunia bawah, kita tidak boleh mentolernya. Sodong dan Sosi tidak pernah berbicara, dan akhirnya mereka berbicara pada saat ini. Bagaimana dengan kalian berdua? Pang Panghe menatap Xiaoyu dan Yoichi yang masih ragu dan bertanya. Oke, saya harap seperti yang Anda katakan. Xiaoyu akhirnya setuju. Saya setuju ketika saya melihatnya. Yoichi secara alami tidak ingin melepaskan kesempatan baik ini mendapatkan hadiah. Tianji ada total 9 keterampilan dalam metode ini, yang semuanya merupakan keterampilan bertarung yang cukup kuat. Dan mereka menjadi lebih kuat saat mereka maju. Jadi semua orang mendambakannya. Setelah diperbaiki, beberapa bahtera besar pecinta benih perlahan memasuki lubang cacing bengkok yang mengarah ke dunia besar keheningan bintang. Pada saat yang sama, sebagian besar hantura telah menghilang dan Xiaoyan yang duduk bersila di dalamnya telah berhenti menyerap sumber energi dewa. Karena pada saat ini, sumber energinya telah mencapai 24 juta. Dengan kualifikasi untuk menerobos dewa pertempuran bintang 7, dan kesengsaraan dewa akan datang seperti yang dijanjikan. Alasan mengapa Xiaoyan dapat mencapai peningkatan kekuatan yang eksplosif kali ini adalah bahwa selain menerobos belenggu itu sendiri, tentu saja mata dewa juga menyediakan ki asal dewa yang cukup kaya dan murni untuk Xiaoyan dan memiliki terobosan ini. Selama dia selamat dari malapetaka ilahi, Xiaoyan akan menerobos ke dewa pertarungan bintang 7. Latar belakang sebenarnya akan memiliki 48 juta. Jika dibawa restu dari 10 api iblis mutlak, sumber energi yang Xiaoyan benar-benar dapat meledak
hingga melebihi 100 juta. Kekuatan lautan Ki sumber ganda juga di mana ia benar-benar mulai menunjukkan dominasinya. Dengan latar belakang Ki sumbernya sendiri, Xiaoyan dapat menghancurkan 2 alam. Dengan tambahan 10 api iblis absolut, kekuatan Xiaoyan dapat sebanding dengan dewa pertarungan bintang 8. Pada saat ini, Xiaoyan kembali ke malapetaka dewa, dan Jie muncul di samping Xiaoyan. Benar, kecepatannya jauh lebih cepat. Terakhir kali aku berjanji padamu di malapetaka dewa sebelumnya. Kali ini aku akan membawamu ke medan perang kuno dan menjadi salah satu prajurit. Aku akan memberimu tugas untuk membunuh 100 musuh. Suara Jie keluar perlahan di telinga Xiaoyan. Pemandangan di sekitarnya berubah, dan suara pertempuran yang memekakkan telinga terdengar. Xiaoyan segera ditempatkan di tengah medan perang, dan sebelum dia bisa bereaksi, dampak ledakan langsung mengguncang Xiaoyan sejauh 100 kaki. Darah di tubuhnya melonjak, dan semua yang ada di depannya tampak nyata. Bayangan hitam bergegas menuju Xiaoyan, dan Xiaoyan belum pulih dari keterkejutannya dan belum siap untuk menghadapi sosok itu. Tapi untungnya, cahaya pedang melintas di sampingnya, membelah bayangan hitam menjadi 2 bagian. Pria dengan pedang panjang di tangannya berlumuran darah dan pakaiannya compang-camping. Dia tidak tahu sudah berapa lama dia berada dalam pertempuran berdarah itu. Jika kamu masih terkejut, kamu tidak akan seberuntung itu. Setelah berbicara, pria itu mengangkat pedang panjangnya dan terus membunuh musuh.